Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya hari ini? Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Baik. Sehat semuanya hari ini anak-anak? Siap. Ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Baik anak-anak, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali ya. Insya Allah hari ini kita akan belajar materi IPS ya. Lebih tepatnya materi yang akan kita bahas adalah materi tentang kondisi wilayah Indonesia. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya ya, sama-sama. Yuk kita nyanyikan. Oke. Baik, cukup ya, selesai. Nah anak-anak, kita akan belajar tentang kondisi wilayah Indonesia ya, pada bab tentang karakteristik geografis wilayah Indonesia. Nah, diharapkan nanti setelah kita mempelajari materi ini ya, kita dapat menemukan hal-hal baru, kita lebih bisa mengenal tentang negara kita, terutama dalam karakteristik wilayah Indonesia itu sendiri gitu ya. Nah, baik anak-anak, sebelum lebih jauh kita mempelajari materi ini, alangkah lebih baiknya dan supaya pembelajaran kita hari ini lebih berkah, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Baik ya. Isti'dadan duaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, alhamdulillah. Baik. Nah, anak-anak, kita coba ice breaking dulu ya, supaya kita lebih fresh, bisa lebih semangat dalam belajar. Baik. Ikuti ya anak-anak ya. Kita tepuk fokus nih ya, belajar tepuk fokus. Baik. Tepuk fokus. Mata melihat, telinga mendengar. Fokus. Bisa ya? Baik, coba diulang. Tepuk fokus. Mata melihat, telinga mendengar. Fokus. Oke. Hari ini Bapak akan menampilkan dulu atau menjelaskan ya sepintas tentang materi yang akan kita pelajari hari ini, gitu ya. Nah, Bapak akan tampilkan dulu ya materinya. Bapak akan share dulu sebentar ya anak-anak ya. Kita akan mempelajari tentang kondisi wilayah Indonesia. Nah, jadi kondisi wilayah Indonesia itu kita akan bahas ke dalam 4 bagian ya. Yang pertama ada kondisi iklim ya. Nah, berikutnya poin kedua adalah tentang pembagian wilayah waktu. Indonesia secara garis besar itu dibagi menjadi 3 wilayah waktu ya. Yang pertama adalah wilayah waktu Indonesia Barat. Kemudian berikutnya adalah wilayah waktu Indonesia bagian tengah atau sering disingkat ya dengan sebutan WITA ya. Nah, yang ketiga adalah wilayah waktu Indonesia bagian timur atau sering kita dengar dengan istilah WIT gitu ya. Nah itu ya. Nah ini untuk poin kedua ya tentang pembagian wilayah waktu. Nah anak-anak, pembagian wilayah waktu ini, jadi dari satu wilayah ke wilayah lain itu selisihnya tidak jauh, yaitu cuma 1 jam ya. Dari wilayah WIT ke WITA itu 1 jam selisihnya, dari WITA ke WIB itu juga 1 jam gitu, selisih waktunya. Nah kemudian untuk yang ketiga adalah tentang keberagaman penampakan alam ya. Bisa sambil disimak ya di buku. Nah yang pertama untuk keberagaman penampakan alam adalah ada kenampakan alam daratan ya, yang meliputi pertama dataran rendah itu antara ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, itu untuk daratan. Untuk dataran rendah. Nah kemudian untuk dataran tinggi ya,
yaitu dengan ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut, yaitu untuk dataran tingginya. Nah, yang ketiga adalah pegunungan dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut, yaitu untuk pegunungan. Nah, selain kenampakan alam daratan, kenampakan alam itu juga ada kenampakan alam perairan. Terakhir, yang keempat adalah kondisi wilayah Indonesia, yaitu meliputi keberagaman flora dan fauna. Nah, anak-anak, itu sepintas ya penjelasan tentang materi yang Bapak sampaikan ya sebagai pengantar di pembelajaran hari ini. Nah, untuk selebihnya Bapak akan memberikan LKPD kepada kalian ya, untuk kalian nanti kerjakan. Sekaligus juga Bapak bagikan bagian mind mapping, karena di sini Bapak nanti akan tugaskan kepada kalian untuk membuat mind mapping ya dari materi yang nanti dari LKPD yang kalian kerjakan, kalian nanti salin ke dalam bentuk mind mapping gitu ya. Oke, Bapak akan bagikan LKPD-nya sebentar ya. Nah, baik anak-anak ya. Jadi di sini ada LKPD yang Bapak bagikan ya kepada kalian. Baik. Namun sebelumnya, karena Bapak harapkan ini kerja kelompok ya, sebelum Bapak bagikan LKPD dan mind mappingnya, Bapak bagi dulu kelompok ya, anak-anak. Ya. Bapak yang bagi ya, supaya tidak ada saling kecemburuan sosial ya. Iya, Bapak. Sandra, Pak. Aku pengen sama Cynthia, boleh? Aku pengen sama Chandra, Pak. Mungkin lain waktu ya, kita akan bagi-bagi kelompok di pelajaran berikutnya. Nah, untuk sekarang, biar waktu efektif, Bapak saja bagi anak-anak ya. Baik ya. Kan Oke, kita Pak. sama-sama. Maaf ya nih, Chandra, kemana aja ya? Baru nongol. Sudah siap belajar ya, Chandra ya? Tadi makan ya? Baik, kelompok 4, Anandita dan Nurul ya. Dan yang kelima adalah Sutia dan Meli ya. Baik, untuk petunjuknya nanti kalian tadi sudah nyimak penjelasan dari Bapak ya tentang materi. Nah, kalian sekarang isi LKPD ini silakan kalian belajar lagi bukunya sambil lihat buku untuk mengisi LKPD ini. Lalu kalian tuangkan informasi yang kalian nanti isi di LKPD ini ke dalam bagian mind mapping yang sudah Bapak bagikan tadi ya. Ini bukan mind mappingnya. Nah, untuk LKPD ini masing-masing siswa mengerjakan. Nah, untuk mind mappingnya ini nanti per kelompok pengerjaannya. Bisa dipahami anak-anak? Baik, ya silakan. Baik. Silakan anak-anak bisa mulai dikerjakan dulu untuk LKPD-nya. Informasinya dapat 2 nggak apa-apa, Pak. Ya. Boleh silakan. Ya, sebenarnya nanti kan bisa disampaikan lewat grup diskusi ya di kelompok nanti. Iya. Itu ya. Sofian, Tengahnya itu judul ya Pak. Bagaimana Dwi? Yang untuk pengisian di tengahnya itu untuk judulnya apa gimana Pak? Oh iya betul, itu untuk di mind mapping itu judul di tengah ya. Baik, sambil kalian mengisi LKPD Pak juga ya, tadi Bapak lupa menjelaskan ya untuk mind mapping. Jadi untuk yang di tengah ini judul ya anak-anak, judul. Kemudian yang 4 ini subjudul tadi 4 bagian. Nah, nanti untuk rincian lebih jelasnya kalian buat cabang lagi ke samping ya. Untuk rincian-rinciannya gitu. Nah, itu buat cabang-cabangnya ke samping. Bisa dipahami ya? Untuk pengerjaan bagian mind mappingnya ya. Boleh lebih dari 4 ya, Pak? Iya. Betul. Oke. Kerjakan. Silakan sekarang kan ke mind mapping ya. Dwi, gimana Dwi? Aku mau baru dapat 1 dah. Mana ya ini ya isinya ya? Kelompok sama siapa Pak Asep? Aku lupa. Lupa, Septi nggak punya kelompok, kasihan Pak. Septi itu Pasti kelompok saya. ya, ini asli gimana? Kasih tahu. Nama saya Septi, kamu kelompoknya. Oh iya Pak. Asli Septi. Tapi nyamperin Saya dulu, kita ya, Pak. Pak. Saya sama siapa Pak? Ini asli ini sama sekali kan? Enggak iya. Enggak Nomornya Pak. sih tadi. Kita beda. Chandra, cepat satu Chandra, tulis nih, ngomong ngobrol aja, ih. Bapak kalau mau Bapak minta perwakilan tiap kelompok untuk presentasi ya, menyampaikan hasil mind mappingnya dipresentasikan ya. Untuk kelompok pertama mau Asti atau siapa yang menyampaikan presentasinya? Septi Pak. Asti aja Pak, Asti Pak. Oh, oke. Asti aja ya. Baik. Asti silakan sampaikan. Baik, cukup. Ya, hatur nuhun.
kasih tepuk tangan untuk Asti yang sudah menyampaikan hasil presentasinya luar biasa, subhanallah gitu ya. Baik, kelompok 2, coba deh, Bapak minta Sofyan aja yang menyampaikan. Sofyan ya, silakan sampaikan, presentasikan hasil pekerjaannya. Baik. Tadi hasil presentasinya begitu. Oke, bagus Sofyan ya. Terima kasih ya sudah menyampaikan hasil presentasinya. Tepuk tangan untuk Sofyan ya, yang sudah berani ke depan tampil menyampaikan hasil presentasinya. Kelompok 3, Bapak minta Feni aja deh yang menyampaikan ya. Siap Fen ya? Ya, siapa? Oke, bagus Fen ya. Terima kasih sudah menyampaikan hasil presentasinya. Tepuk tangan dong untuk Feni. Baik. Berikutnya kelompok 4, ada Anandita dan Nurul. Bapak minta Nurul saja yang menyampaikan. Siap ya. Baik, silakan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, terima kasih Nurul. Tepuk tangan untuk Nurul yang sudah berani ke depan nih menyampaikan hasil presentasinya, luar biasa ya, Masya Allah. Nah, alhamdulillah anak-anak ya, pembelajaran hari ini sudah dapat tuntas. Kita mengisi LKPD, kemudian membuat bagan mind mappingnya. Nah, kira-kira apa sih yang kalian rasakan atau manfaat apa yang bisa kalian dapatkan nih dari pembelajaran hari ini? Coba Bapak tanya ke Feni. Nah, coba Feni, apa yang Feni rasakan atau manfaat apa yang bisa Feni dapatkan dari pembelajaran hari ini? Seru Pak, jadi kita bisa tahu kalau WIB teh waktu Indonesia bagian barat, kan kalau di iklan mah waktu Indonesia bagian belanja. Itu waktu Indonesia belanja ya, betul. Ternyata masalah yang di iklan ya Pak. Salah. Kaprah ya. Lihat itu Pak, itu iklan calontong Pak, itu kayaknya tuh. Penny senang belanja Pak di Tokopedia, suka beli pensil di situ. Kopi. Kopi COD. Suka dibagi-bagi nggak ke teman-teman, bagi-bagi Penny? Enggak Pak, Penny pelit. Enggak Pak, dijual Pak, sama Feni dijual. Mahal sekarang dijual lagi. Lumayan. Oh ternyata ya Feni itu ya pinter berjualan ya. Baik, berarti pembelajaran hari ini alhamdulillah menyenangkan ya. Mudah-mudahan materinya pun bisa kalian pahami dengan baik gitu ya. Nah, jadi baik, terakhir untuk mengakhiri pembelajaran ini ya, silakan kalian kerjakan soal evaluasi atau soal latihan sudah Bapak siapkan ya. Ada 4 soal ya. Silakan kalian kerjakan ya. Yang sudah Bapak bagikan ya, itu ada di belakang LKPD ya, silakan itu dikerjakan soal evaluasinya ya, silakan. Lewat apa Pak? Dikirim lewat WA lagi? Lewat WA aja, difotokan ya untuk Ya, untuk hasilnya seperti itu. Ya Bapak. Bapak, Nurul izin ke belakang ya Bapak. Oh boleh, jangan lama-lama ya. Iya Bapak. Ya, Cynthia, kenapa? Ada apa ya? Boleh pakai pensil Pak ngerjainnya? Boleh, tapi lebih bagus kalau belajar pakai ballpoint-nya. Ini kan sudah kelas 5 ya, Cynthia ya. Nanti kan bentar lagi kelasnya. Ya. Iya, dicoba ya Pak. Takut salah kalau pakai pulpen. Feni, aku pinjemin Feni. Iya boleh, makasih ya. Oke, alhamdulillah untuk waktu pengerjaan soal sudah selesai anak-anak ya, alhamdulillah. Rangkaian pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir sudah selesai. Nah, jadi lupa ulangi lagi sebagai penguatan ya, bahwa pembelajaran hari ini tentu saja harus kita ambil hikmahnya, ambil manfaatnya ya, tentunya ini menjadi sebuah pengetahuan baru bagi kita. Dan yang lebih penting adalah kita bisa memahami betapa besarnya kekuasaan Allah gitu ya. Allah menciptakan keberagaman yang luar biasa, yang ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Jadi kita belajar itu tidak hanya untuk menghafal, mengingat, tetapi bagaimana kita bisa mengambil hikmah, mengambil manfaat dari apa yang kita pelajari, sehingga itu bermanfaat untuk kehidupan kita, sekaligus meningkatkan bahasanya itu keimanan kita kepada Allah gitu, yang telah menciptakan alam semesta ini gitu. Baik, kita akhiri saja pembelajaran hari ini dengan doa penutup. Bapak minta oleh KM ya, Sofyan silakan dipimpin berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Ya Pak. Istidadan. Siap. Doaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Beri salam. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak-anak tetap semangat ya untuk belajar ya.